Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Pecontohnya Akhirat dimanapun Anda berada, kami menemukan sebuah status dari Al-Fakir Ali Badri, dan kita semua tahu siapa Kiai Ali Badri. Itu kadang yo bila Kiai Imam, kadang bila Pak Alwi ya. Yang bertuliskan Al-Fakir Ali Badri ini mengatakan beberapa hari yang lalu di Pekalongan yang pakai tongkat itu Habib Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Masyhur Al-Haddad. Habib Ahmad Masyhur adalah ulama besar katanya yang mengislamkan ribuan orang di Afrika, pengarang kitab Miftahul Jannah ini. Jadi dalam statusnya itu Al-Fakir Ali Badri mengatakan bahwa Habib Ahmad Muhammad Abdullah Habib Ahmad Masyhur memang ulama besar yang mengislamkan ribuan orang di Afrika. Terus ada taukid lagi untuk menguatkan statementnya itu, kecuali mengislamkan ribuan orang di Afrika, pengarang kitab Miftahul Jannah, kunci surga. Ngeri ya. Terus pertanyaannya, ribuan orang di Afrika itu Afrika mana gitu loh. Benarkah demikian, saudara-saudaraku? Kita telusuri dari sejarahnya. Ternyata kalau kita membaca sejarah tentang masuknya Islam di tanah Afrika kita akan mengetahui bukan dari golongan habaib ini. Dinarasikan seakan-akan golongan habaib Habib Ahmad Masyhur ini kan itu yang mengislamkan ribuan orang di Afrika. Jadi bukan dari golongan habaib klan Pak Alwi yang mengislamkan orang di Afrika Selatan. Ada narasi yang menyatakan ya termasuk narasi yang dibuat Al-Fakir Ali Badri itu kan, bahwa ribuan orang Afrika diislamkan oleh seorang habaib dari klan Pak Alwi. Namun kenyataannya adalah Islam masuk ke Afrika pada tahun 615 ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang-orang Islam dari Mekah untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Itu loh. Tahapan penyebaran Islam di Afrika dimulai ketika pertama kali Islam masuk ke Ethiopia, dipimpin oleh Utsman bin Mas'un. Islam masuk ke Mesir pada tahun 640 Masehi, dibawa oleh Amr bin As. Sedang Islam berkembang ke Barqoh dan Tripoli pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Islam menyebar ke seluruh Afrika Barat melalui pedagang, cendekiawan, dan misionaris Islam menyebar ke Maghribi, Maroko. Pada masa dinasti Umayyah juga Islam menyebar ke seluruh dan sekitar Gurun Sahara. Islam di Afrika pada saat itu merupakan salah satu agama terbesar di Afrika. Perkembangan Islam di Afrika terus berkembang pesat. Perkembangan Islam di Afrika dipengaruhi oleh aktivitas dakwah dan pertumbuhan penduduk. Perkembangan Islam di Afrika ditandai dengan berdirinya banyak organisasi Islam. Suatu fakta bahwa peradaban Islam yang ada pada Afrika Selatan saat ini tidak lepas dari peran salah satu tokoh agama Indonesia, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Ulama yang memegang sanad sejumlah tarekat ini wafat di Afrika Selatan pada 22 Mei 1699 Masehi, atau bertepatan dengan 22 Dzulqa'dah 1111 Hijriah.
Sebagaimana dicatat Az-Zumardi Asro dalam jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18 2018 mengutip mengutip Dehan dalam Priangan 3. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Ia lahir di Goa, Makassar, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626. Peran Syekh Yusuf di Afrika Selatan menyebarkan Islam di daerah tersebut selama 6 tahun hingga akhir hayat. Ia meninggal di Cape Town. Pada mulanya Islam sampai ke Afrika Selatan pada tahun 1658. Lebih tepatnya di Cape Town, beberapa sejarawan Afrika Selatan berpendapat orang Islam yang pertama kali masuk adalah orang-orang yang diasingkan oleh Belanda sebagai pasukan keamanan dan juga buruh kerja paksa. Dalam Lontarak bilang Raja-Raja Goa dan Talo disebutkan bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari atau Muhammad Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Asal mula nama Al-Makassari mempunyai makna beliau berasal dari Makassar. Sedangkan nama Muhammad Yusuf diberikan langsung oleh Sultan dari kerajaan Goa, yaitu Sultan Alauddin. Sedangkan gelar Syekh diberikan ketika ia telah selesai menunaikan ibadah haji. Syekh Yusuf Al-Makassari merupakan anak dari Aminah dan Abdullah. Ada sejarawan berpendapat bahwa Syekh Yusuf merupakan anak dari Sultan Alauddin dan Aminah. Pada versi ini dikatakan bahwa pernikahan di antara keduanya dirahasiakan karena mereka tidak ingin permaisuri mengetahuinya. Dari pernikahan itu kemudian lahir seorang anak laki-laki yaitu Syekh Yusuf. Dikarenakan pernikahan ini bersifat rahasia, kemudian Sultan Alauddin menunjuk seorang untuk menjadi ayahnya. Syekh Yusuf Al-Makassari juga memiliki nama lain yaitu Syekh Al-Had Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Taj Al-Kholwati Al-Makassari, atau beliau juga dikenal dengan nama Tuanta Salamaka Rigua, yang artinya guru kami yang agung dari Goa. Ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan Syekh Yusuf masih memiliki darah bangsawan. Beliau dirawat dari kecil di istana dan beliau pernah dinikahkan dengan putri Sultan Alauddin yang bernama Siti Daing Nisaga. Perjalanan Syekh Yusuf untuk menjadi ulama di tengah tekanan penjajahan Belanda tidak mudah. Mulanya Syekh Yusuf berdakwah di Makassar lalu pindah ke Banten dikarenakan perkembangan agama pasca perjanjian Bungaya tidak sesuai dengan syariat atau ajaran Islam. Perjudian, minuman beralkohol banyak merajalela yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Sementara Raja Goa tidak mengambil tindakan. Ketika di Banten, Syekh Yusuf diminta untuk menjadi penasihat Sultan Agung. Ketika pemerintahan Sultan Agung digantikan oleh Sultan Haji, banyak pergolakan politik yang menyebabkan perang saudara. Pada perang itu, puncaknya Sultan Agung mengaku kalah dan menyerahkan diri ke VOC Belanda. Lalu Syekh Yusuf mulai melakukan perang gerilya hingga rute gerilya beliau diketahui oleh pihak Belanda. Pihak Belanda yang awalnya menyerah dengan taktik beliau lalu dengan sengaja menjebak Syekh Yusuf untuk keluar dari tempat persembunyiannya dengan cara menangkap istri dan anaknya. Setelah Belanda berhasil menjebak Syekh Yusuf, dipindahkan ke Cirebon. Dan pada 12 September 1684 beliau dijatuhi hukuman pengasingan di Ceylon, Sri Lanka. Setelah beliau diasingkan, ternyata semangat dakwah beliau tidak padam, bahkan makin terkemuka sehingga pengikutnya pun makin
banyak setiap harinya. Sosoknya masih membawa pengaruh besar bagi perjuangan masyarakat Indonesia. Meskipun keberadaannya di Sri Lanka, pasalnya sejumlah jamaah haji dan muslim pedagang singgah ke negeri tersebut dan menemuinya. Kemudian mereka membawa pulang sejumlah karya dari ulama kelahiran Makassar itu. Ada pula karya-karya ulama Nusantara yang dibawa ke tanah tersebut, seperti karyanya Syekh Nuruddin Ar-Roniri dan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tak pelak pengasingan di Sri Lanka itu tidak membuatnya putus kontak dengan jejaringnya. Bahkan ia juga berhubungan dengan beberapa ulama India seperti Sidi Matilaya, Abu Al-Ma'ani Ibrahim Minhan, dan Abdus Siddiq bin Muhammad Sotik. Dikarenakan pengikut Syekh Yusuf semakin banyak, Belanda mulai khawatir. Ya, akhirnya Belanda mengambil langkah antisipasi dengan cara mengasingkan Syekh Yusuf ke tempat yang lebih jauh lagi, yaitu Afrika Selatan. Lebih tepatnya di Tanjung Harapan dengan nama tempat Zandvliet dekat muara Eastern River. Menurut catatan dokumen company di Cape Town, beliau beserta rombongan diangkut dengan kapal The Von Wick pada tanggal 7 Juli 1693. Lalu beliau tiba pada tanggal 2 April 1694 dan dibawa pergi ke kastil di Cape Town yang jaraknya tidak jauh dari pelabuhan. Ketika sampai di tempat pengasingan, rombongan lalu menunaikan sholat maghrib pertama di kastil, dan itu menjadi bukti kehadiran Islam pertama yang ada di Tanjung Harapan. Kala itu Syekh Yusuf mencoba bangkit lagi untuk mengajarkan agama Islam ke sekitar wilayah Zandvliet. Ternyata dakwah yang dilakukan oleh Syekh Yusuf sangat berpengaruh pada desa-desa sekitar, khususnya budak yang dibeli di Indonesia, India, Melayu, Madagaskar, dan Gilen, yang sebelumnya datang untuk bekerja di perkebunan anggur dan industri milik perusahaan. Selama di Afrika Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari mengajarkan tarekat Kholwatiyah yang kemudian dianut oleh penduduk muslim pada saat itu. Melalui tarekat ini, Syekh Yusuf berusaha menekankan rasa kebersamaan yang terjadi pada mereka, tanpa memandang ras, asal, warna kulit, dan lainnya. Percaya bahwa semua orang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi kekuatan terhadap penduduk pada saat itu. Sungguh, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat pada hambanya bukanlah tentang perbedaan fisik, tetapi tentang segala hal yang berkaitan dengan ketakwaan. Beliau mengajarkan dan mengadakan zikir arwah tahlilan pada ke-7 hari, 40 hari, dan 100 hari. Beliau juga memperkenalkan sambutan maulid atau maulud dan Isra Mi'raj. Syekh Yusuf juga mengajarkan upacara ritual memotong rambut bayi baru lahir atau yang biasa kita sebut dengan akikoh. Dakwah yang dilakukan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari berlangsung selama 4-5 tahun lamanya, karena beliau diperkirakan wafat pada tanggal 23 Mei 1699 dan dimakamkan di 2 tempat. Pada awalnya Syekh Yusuf Al-Makassari dimakamkan di Fayur, Captain, tetapi karena adanya permintaan keluarga kepada Belanda, akhirnya jenazah Syekh Yusuf dipindahkan ke Lagium, Sulawesi Selatan. Ada kabar yang mengatakan bahwa yang dimakamkan di Afrika Selatan itu hanya jubah beliau. Dengan segala jerih payah yang dilakukan Syekh Yusuf Al-Makassari, penduduk Afrika Selatan mengangkat menjadi pahlawan nasional di Afrika Selatan, dan sekaligus mendapat gelar Mahaputra Adi Pradana. Selain itu, untuk mengenang sang guru bangunan bekas tempat
tinggal Syekh Yusuf Al-Makassari dijadikan bangunan peninggalan yang diberi nama Keramat Syekh Yusuf. Wallahu alam. Jadi itulah, jadi bukan Habib Alwi sebagaimana yang dinarasikan Al-Fakir Ali Badri, saudara-saudaraku. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.